Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini merupakan kisah lanjutan seperti yang ditulis dalam kitab Durratun Nasihin. Dalam kisah Isra Mi'raj, Rasulullah SAW dengan diantar malaikat Jibril berkesempatan melihat berbagai keadaan indahnya surga dan dahsyatnya siksa neraka. Jibril berkata, "Pergilah hai Muhammad menuju surga. Nanti akan aku tunjukkan kepadamu semua yang menjadi bagianmu di dalamnya, agar engkau makin zuhud selama hidup di dunia dan engkau makin cinta kepada akhirat." Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada satu tempat pun di surga yang kami tinggalkan, melainkan aku sudah mengetahuinya dan telah diberitahukan kepadaku tentang keadaannya." Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa Rasulullah SAW melewati suatu kaum yang tengah bertani dan tengah menuai pada hari itu juga. Setiap kali mereka memanennya, saat itu juga tanaman hidup lagi. Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, "Siapakah mereka itu, hai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah kaum mujahidin fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Ganjaran yang diberikan kepada mereka berlipat sampai 700 kali." Rasulullah SAW bersabda, "Di sana aku melihat ada 4 sungai, yakni 2 sungai di bagian bawah dan 2 sungai di bagian atas." Rasulullah SAW bertanya dan Jibril menjawab, "2 sungai di bawah merupakan sungai di dalam surga, dan 2 sungai di atas adalah sungai Nil dan Efrat." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika kalian minta surga, mintalah supaya masuk surga Firdaus." Surga Firdaus merupakan surga paling tengah dan paling tinggi. Di atasnya ada Arsy Allah Ar-Rahman. Dari sanalah sumbernya sungai-sungai di surga. Rasulullah SAW juga melihat beberapa istana dari mutiara, intan merah, dan intan permata hijau. Selain itu, beliau juga telah melihat ada beberapa pohon emas merah di dalam surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dan aku lihat pula di dalam surga apa-apa yang belum terlihat oleh mata sebelumnya, belum terdengar oleh telinga, dan belum terdetik dalam hati manusia. Semuanya itu memang sengaja disediakan. Para pemiliknya dari golongan kekasih Allah yang akan melihatnya. Maka apa-apa yang aku lihat itu membesarkan hatiku, dan aku berkata, untuk hal seperti inilah hendaklah orang-orang mau berbuat baik." Setelah selesai melihat keindahan surga, Rasulullah SAW ditemani malaikat Jibril melihat-lihat berbagai keadaan dan dahsyatnya siksa neraka. Di neraka, Rasulullah SAW melihat orang yang tengah memukul kepalanya dengan batu hingga pecah berantakan. Namun, kepala itu kembali utuh seperti semula. Lalu, orang-orang itu memukul lagi kepalanya dengan batu hingga hancur lebur secara berulang-ulang, dan demikian seterusnya. Rasulullah SAW berkata, "Siapakah mereka itu ya Jibril?" Jibril berkata, "Mereka adalah yang bermalas-malasan dalam menunaikan sholat wajib." Kemudian Rasulullah SAW juga melihat ada orang-orang yang memotong lidah dan bibirnya sendiri dengan menggunakan gunting. Setiap kali lidah dan bibirnya terpotong, saat itu pula lidah dan bibirnya kembali utuh seperti sedia kala. Lalu mereka memotong lagi
dan begitulah seterusnya. Rasulullah SAW bertanya, dan Jibril menjawab, mereka adalah pendakwah dan tukang fitnah yang pandai berkata-kata, tetapi tidak sesuai dengan perbuatannya. Rasulullah SAW juga melihat ada orang-orang yang berenang dalam lautan darah. Sambil berenang, mereka pun makan bebatuan. Rasulullah bertanya dan Jibril menjawab, mereka adalah pemakan uang riba. Dalam kesempatan berikutnya, Rasulullah juga melihat ada seorang pria yang tengah memikul barang yang syarat beban dan terlalu berat. Namun orang itu masih saja terus menambahkannya. Rasulullah bertanya dan Jibril menjawab, orang itu sedang membawa amanah, meski tidak kuat mengemban amanah itu. Sudah terlalu berat, ditambah pula dengan amanah baru yang lainnya. Kemudian Rasulullah juga melihat ada kaum yang mencampakkan daging segar dan berebut daging busuk. Maka Rasulullah bertanya, dan Jibril pun menjawab, mereka adalah para pezina, pria yang mempunyai istri halal dan sehat, namun meninggalkannya dan mencari wanita haram yang penyakitan. Demikian pula sebaliknya, wanita yang sudah memiliki suami halal dan sehat, namun ditinggalkannya dan mencari laki-laki haram di jalan.